Pemirsa Festival Wariga Usada yang diinisiasi Yayasan Puri Kauhan Ubud mengulas secara mendalam pengembangan pengobatan tradisional khususnya di wilayah Bali. Selain memastikan penguatan ekosistem pengembangan pengobatan tradisional, kegiatan tersebut membahas solusi melalui strategi besar untuk menjawab permasalahan terkait keberadaan usada Bali selama ini. Hal ini didukung dengan hadirnya para ahli usada sampai tingkat eksekutif. Festival Wariga Usada Sidi menjadi rangkaian ajang sastra Saraswati Sewana Jalan Sastra membumikan sistem perhitungan waktu dan keunggulan ilmu pengobatan Bali oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Tujuannya adalah membumikan wariga dan usada agar makin lestari, semakin maju dan berkembang, serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat Bali, Nusantara dan juga dunia. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai stand usada, baik dalam bentuk produk maupun pelayanan seperti expo dan workshop usada, wariga usada pustaka, usada uwut, stand pawacakna wariga, numerologi, stand tarot, serta musik dan pentas seni. Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud dalam program Usada Gocara berbicara mengenai masa lalu dengan relevansi keberadaan usada Bali ke depan untuk berusaha menjawab permasalahan masa kini mengenai bidang kesehatan. Hal ini dibuktikan pada saat masyarakat dihantam pandemi. Masyarakat kembali melihat keberadaan pengetahuan tradisional sebagai cara leluhur dalam menghadapi penyakit. Lebih serius lagi, Bali sudah memiliki bekal untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Eksplorasi masa lalu melalui jalan sastra dengan strategi-strategi besar sangat dibutuhkan. Kesempatan ini digunakan untuk mengokohkan bidang kesehatan Nusantara, salah satunya dengan menelisik ilmu leluhur yang terkandung berupa manuskrip lontar di Bali. Diskusi mengenai penguatan ekosistem pengembangan pengobatan tradisional yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud menghadirkan narasumber untuk membedah dan mencari solusi dalam pengembangan dan riset-riset terhadap isi manuskrip Bali, utamanya ilmu pengobatan Bali yakni usada. Poin-poin yang difokuskan yakni tentang bagaimana produksi usada diantaranya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi penekun usada agar sesuai dengan keamanan dan standar Badan POM. Selanjutnya, pembahasan fokus pada tata cara perizinan sehingga penekun usada bisa mengetahui apa yang harus disiapkan untuk memudahkan dan menjamin kualitas produk. Pelayanan pengobatan tradisional juga perlu diperhatikan, salah satunya ketika ada keluhan terkait pengobatan tradisional, apa yang seharusnya dilakukan. Harapannya usada Bali menjadi berkembang seperti negara lainnya seperti Cina dan India. Regenerasi pengembangan ilmu pengobatan tradisional Bali juga masih menjadi atensi agar pengetahuan leluhur Bali tidak hanya menjadi catatan sejarah semata. Hal inilah yang mendasari Yayasan Puri Kauhan Ubud membuat program Usada for Millennials. Tentu semua harapan dan program menghidupkan kembali ilmu pengobatan Bali yakni usada untuk memberi arah kepada masa depan usada dan wariga Bali dengan membutuhkan dukungan semua pihak baik akademisi, praktisi, lembaga terkait sampai dengan melibatkan mahasiswa. Untuk mengukur formula itu dan bagaimana cara kita menjamin apa yang disebut oleh BP POM keamanan, kemanfaatan dari obat yang kita miliki. Nah, itu tentu harus difasilitasi. Dan tentu saja teman-teman pasti yang berikutnya adalah perizinan. Ya, ini salah satu yang mungkin nanti Ibu bisa mendengar dari kawan-kawan Gotro Pangusada Bali dan teman-teman yang bergerak di tanaman obat herbal mengenai apa yang harus disiapkan oleh mereka sehingga perizinan ini bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, bisa lebih menjamin sebenarnya beberapa hal yang ingin dibangun seperti keamanan dan khasiat obat. Satu lagi yang terakhir Bu Penny dan teman-teman sekalian, kami concern pada persoalan bahwa kesehatan itu tidak hanya fisik tetapi juga mental dan jiwa. Bali menyediakan banyak sekali instrumen untuk membangun kesehatan yang lebih holistik itu, dan paradigma kesehatan kita secara nasional harusnya masuk ke situ. Itu satu, jadi kami mendorong itu dilakukan. Yang kedua, regenerasi. Sehebat apapun manuskrip yang kita miliki, kalau tidak ada penerusnya, itu akan tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan.
hanya menjadi catatan sejarah yang kita hanya tonton bahwa itu hebat, tetapi tidak pernah diteruskan oleh anak-anak yang akan datang. Salah satu penekun Usada sekaligus warga yang turut hadir sebagai peserta festival warga Usada di Taman Baca Ubud, Jung Kumis mengharapkan adanya payung hukum ataupun standar pengobatan di wilayah Bali. Terlebih permasalahan yang dihadapi selama ini adalah bagaimana perihal mengedukasi masyarakat mengenai sistem pelayanan Usada. Sampai saat ini, Jung Kumis menyediakan pengobatan Bali baik dalam bentuk berbagai jenis produk herbal maupun bentuk pelayanan seperti pijat, kretek, serta pawacakan. Jung Kumis yang telah menekuni Usada selama belasan tahun ini berharap kepada pemerintah khususnya di Bali agar pengobatan tradisional Bali yakni Usada terus digaungkan. Ia mengakui melalui praktik pengobatan Usada yang dijalankannya dirasa mampu memberikan nilai ekonomi bagi kesehatan kehidupan keluarganya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Usada Bali bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat penekunnya dari sisi ekonomi. Ini juga merupakan upaya integrasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional Bali, pemanfaatan tanaman herbal endemis Bali untuk pengobatan serta bagian dari kesehatan pariwisata Bali. Ya, harapan saya kepada pemerintah ataupun teman-teman ya pengusada, mari lakukan pengobatan dengan baik, dengan etika yang baik, karena tidak selamanya pengusada itu enak-enak saja. Karena orang yang datang tuh tidak semua orang sakit, bahkan orang ingin mencoba dan sebagainya. Demikian juga di tempat yang terapi tolong terbuka. Karena kalau tertutup berisiko buat pasien, berisiko juga bagi terapis. Karena apa? Nanti bisa kita kejebak. Nah, bahkan pemerintah, terutama khususnya di Bali, mari saya mohon agar selalu digaungkan ini. Karena semua perlu perjuangan, semua butuh waktu. Kepada pihak terkait juga tolong bahwa sebelum pakai obat yang medis, cobalah mungkin di rumahnya ada toga dan sebagainya, ada hal yang bisa dilakukan sebagai tindakan preventif sebelum misalnya untuk merawat tubuhnya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Penny Kalukito, yang turut hadir pada sesi Usada Gocara 2 dalam pidato kuncinya menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggaranya Festival Warga Usada Sidi yang diinisiasi Yayasan Purikawan Ubud. Pihaknya menjelaskan pengembangan obat herbal memerlukan sinergitas dengan berbagai riset untuk bisa menghasilkan produk yang aman bagi konsumen. Pihaknya siap memberikan pendampingan dalam pengembangan obat herbal serta memastikan pemanfaatan obat herbal khususnya tradisional Bali. Upaya dilakukan melalui program-program di Badan POM untuk mensosialisasikan cara pengembangan dan pembuatan obat tradisional yang baik, memberikan pendampingan proaktif sampai dengan memberikan izin obat. Kami dari Bali, dari Badan POM tentunya terkait dengan obat tradisional ya. Obat Usada ini kan pengobatan tradisional, dalamnya tentu menggunakan obat tradisional berbahan alam ya, tanaman obat yang potensinya di Indonesia, di Bali apalagi sangat besar sekali, dan apalagi sudah ada warisan turun-temurun empiris pembuktian. Ya, jadi bagaimana kita mengkaitkan, kami regulator membuka diri, malah dalam acara ini kami yang harus terbuka untuk bisa memahami, mempelajari juga malahan ya apa yang sudah diwariskan secara literasi tersebut untuk menjadi masukan dalam kita mengembangkan regulasi-regulasi untuk memastikan dalam pengembangannya kan, untuk dikembangkan kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan secara massal dengan bermitra dengan produsen, dalam hal ini industri. Nah, tapi aspek keamanan, kualitasnya bisa kita validasi, kita buktikan. Tentunya catatan-catatan masa lalu yang menunjukkan bahwa itu sudah digunakan dengan aman itu satu masukan yang juga menjadi pertimbangan dalam kita memberikan regulasi, sehingga tidak terlalu kaku seperti kita menilai misalnya obat-obat berbahan kimia begitu ya. Itu harus dibedakan ya. Karena ini sudah ada catatan-catatan empiris bertahun-tahun dalam aspek keamanan dan kualitasnya, manfaatnya. Sekarang bagaimana kualitasnya nih, higieniknya dalam proses pembuatan, kemudian menambah nilai added value-nya,
dan juga membuka pemahaman masyarakat, itu mengedukasi masyarakat tentang potensi dari obat tradisional. Dalam kaitannya dengan pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Impres 6 2016 tentang percepatan pengembangan industri ya farmasi dan berbahan alam. Itu untuk aspek kemandirian kita dalam obat-obatan dalam hal ini ya. Jadi peran obat tradisional sangat penting sekali, dan tentunya saya sangat mengapresiasi forum-forum seperti ini ya, karena ini sangat komprehensif sekali, dicermati satu-satu dan menjadi satu kesatuan ekosistem yang harus kita bangun bersama-sama lintas sektor dengan dukungan pemerintah, pusat, daerah, penelitian, pengembangan universitas, industri juga, untuk kita bisa mandiri di obat dengan didukung oleh obat-obat berbahan alam. Dalam diskusi sebelumnya, serangkaian dengan Festival Wariga Usada tersebut, para ahli usada, dinas terkait, dan narasumber terkait, pengembangan pengobatan tradisional juga fokus kepada rebranding produk usada yang lebih menggoda, menonjolkan ciri khas kebermanfaatan dengan harapan pengobatan tradisional Bali bisa masuk paket wisata. Pengobatan tradisional di Bali akan berkembang positif di masa depan. Terlebih dalam waktu dekat akan di-launching wellness tourism. Artinya turis yang berkunjung ke Bali tidak saja berwisata menikmati keindahan Pulau Bali, tetapi juga menikmati kearifan lokal, teknik pengobatan tradisional Bali. Sampai saat ini, pihak pemerintahan sudah menjajaki kerjasama dengan PHRI Bali yang berkaitan untuk mengangkat produk herbal Bali sebagai penunjang pariwisata serta antusiasme masyarakat untuk beralih memanfaatkan pengobatan tradisional Bali, yakni usada sesuai standar kesehatan Indonesia bahkan dunia.